Ladies and gentlemen, from the MGM Grand of Las Vegas. Jujur deh, kadang jadi fans tinju itu rasanya kayak terjebak dalam toxic relationship. Kita dikasih janji manis, kita antusias, kita tunggu bertahun-tahun. Pas harinya mendekat, batal lagi. Alasannya selalu sama, kontrak nggak cocok, promotor berantem, TV-nya beda. Ingat Joshua versus Wilder? Kita nunggu itu dari 2017. Sekarang momentumnya udah lewat. Kita dipaksa nonton pertarungan pemanasan yang gak habis-habis. Rasanya tinju itu cuma jualan harapan palsu. Kita udah pasrah. Kita mikir, ya udahlah, emang nasib fans tinju kayak gini, ribet. Tapi tiba-tiba, dalam 24 bulan terakhir, dunia kayak terbalik. Tiba-tiba, Fury versus Usyk kejadian. Andy Lee is saying exactly that in the corner. Joshua versus Ngannou kejadian. Bivol versus Beterbiev kejadian. Promotor yang musuhan puluhan tahun, tiba-tiba salaman sambil senyum lebar di tengah gurun pasir. Kok bisa? Apa yang berubah? Jawabannya bukan karena promotor tiba-tiba jadi baik hati. Jawabannya adalah sebuah negara yang menekan tombol cheat code dengan uang tak terbatas. Saudi Arabia. Mereka nggak cuma bikin event, mereka membeli ekosistemnya. Mereka mengubah peta tinju dunia dari Las Vegas ke Riyadh dalam semalam. Pertanyaannya, apakah ini penyelamatan yang kita butuhkan? Atau ini adalah awal dari matinya jiwa olahraga tinju? Siapkan kopi kalian, kita akan bedah tuntas The Saudi Takeover. Untuk memahami besarnya revolusi ini, kita harus bedah dulu bangkai sistem yang lama. Selama 20 tahun terakhir, tinju dikuasai oleh perang dingin antar promotor dan jaringan TV. Ini masalahnya. Petinju A dikontrak TV A, petinju B dikontrak TV B. Agar mereka bisa bertarung, kedua TV harus sepakat bagi hasil. Dan dalam bisnis media, kesepakatan itu hampir mustahil. Ditambah contoh, Spence versus Crawford. Saat kejadian, satu pihak sudah rusak karena kecelakaan, satu pihak sudah terlalu tua. Fans tidak dapat versi terbaik. Bandingkan dengan UFC. Dana White adalah diktator. Dia tunjuk A lawan B besok kejadian. Tinju tidak punya diktator. Tinju adalah Wild West yang korup. Fans lelah, sponsor lari, dan olahraga ini perlahan menjadi tidak relevan bagi Gen Z. Tinju butuh keajaiban. Atau lebih tepatnya, tinju butuh seseorang yang punya uang lebih banyak daripada Tuhan untuk memaksa semua orang tunduk. Masuklah Saudi Arabia dengan Vision 2030. Ini adalah rencana besar putra mahkota Mohammed bin Salman untuk melepaskan ketergantungan Saudi dari minyak. Tujuannya, pariwisata dan soft power. Mereka ingin menjadikan Saudi pusat hiburan dunia. Mereka beli Cristiano Ronaldo. Mereka beli Formula 1. Mereka beli golf, LIV, dan sekarang tinju. Orang yang ditunjuk memimpin misi ini adalah Turki Al-Sheikh, Ketua General Entertainment Authority. Dia bukan promotor tinju biasa, dia adalah fans hardcore yang punya akses langsung ke kas negara. Strateginya brilian. Dia tidak membuat promotor baru untuk melawan yang lama, dia menyewa mereka semua. Dia datang ke Eddie Hearn dan Frank Warren, dua orang yang saling membenci, dan berkata, "Berapa harga ego kalian?" Dan ternyata, setiap orang punya harga. Kita melihat pemandangan surrealis. Like it or not, YouTuber boxing is the future of the sport. 3, 2, 1. Maybe me and Frank are a little bit too long in the tooth. I don't know. YouTube boxing. It's just... No, it's not. You talk about YouTubers as boxing, then definitely not. No. Musuh bebuyutan duduk satu meja, tertawa, dan memuji visi Saudi. Kenapa? Karena Saudi membayar over market value. Petinju dibayar 2 kali, 3 kali lipat dari bayaran normal. Hasilnya, hambatan politik hilang, hambatan TV hilang, karena Saudi membayar step aside money atau uang pelicin kepada siapa saja yang menghalangi. Uang minyak melicinkan segalanya.
Bukti nyata terbesar adalah Fury versus Usyk. Dunia tinju tidak memiliki juara tak terbantahkan di kelas berat selama 25 tahun sejak Lennox Lewis. Awal tahun 2023, negosiasi pertarungan ini hancur total. Tyson Fury minta bayaran gila, Usyk frustrasi, pertarungan dinyatakan batal. Fans sedih lagi. Wembley tidak sanggup membayar permintaan Fury. Lalu telepon dari Riyadh berdering. Angkanya dirahasiakan. Tapi rumor mengatakan total dompet atau purse mencapai lebih dari 150 juta US dollar. Pertarungan itu akhirnya terjadi, dan hasilnya itu adalah salah satu pertarungan kelas berat terbaik di abad 21. Drama, skill, sejarah. Kita hampir kehilangan momen sejarah ini jika bukan karena intervensi Saudi. Jadi secara produk, kita menang, fans menang, tapi tidak ada makan siang gratis. Ada harga non-material yang harus dibayar mahal oleh olahraga ini. Inilah sisi gelapnya. Uang bisa membeli petarung, tapi tidak bisa membeli jiwa. Pertandingan di Riyadh seringkali terasa steril, seperti di perpustakaan. Penontonnya adalah VIP yang diundang, bukan fans fanatik yang menabung berbulan-bulan demi tiket tribun atas. Elemen gladiator itu hilang. Tinju adalah olahraga darah dan keringat, olahraga kelas pekerja. Ketika dipindahkan ke lingkungan ultra mewah yang eksklusif, rasanya ada disconnect yang aneh. Dan tentu saja, gajah di pelupuk mata, sports washing. Kritik mengatakan tinju hanya dijadikan alat pencitraan untuk menutupi isu sosial politik. Apakah kita sebagai fans peduli? Atau kita rela menutup mata asalkan bisa nonton pertarungan bagus? Dampak jangka panjangnya, mekah tinju tradisional seperti Las Vegas dan Madison Square Garden mulai mati suri. Sejarah perlahan terhapus, digantikan dengan neon baru. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah hubungan kita dengan tinju sudah membaik? Jawabannya, ya dan tidak. Kita akhirnya mendapatkan apa yang kita minta, pertarungan terbaik. Tidak ada alasan, cuma ada satu ring dan cek kosong dari Riyadh. Tapi kita menukar jiwa dan atmosfer untuk mendapatkannya. Mungkin ini evolusi yang tidak bisa dihindari. Romantisme tidak membayar tagihan. Tinju butuh uang, Saudi butuh panggung. Ini adalah simbiosis. Jadi, kesimpulannya jelas, suka atau enggak, era Arab takeover di dunia tinju itu udah bukan wacana lagi. Itu fakta yang lagi kita jalanin sekarang. Selama puluhan tahun kita cuma bisa ngayal, kapan promotor A dan B damai, kapan undisputed kejadian. Tiba-tiba, Riyadh datang, uang berbicara, dan boom, semua pertarungan fantasi jadi kenyataan. Politik promotor yang ribet seolah hilang kalau angkanya cocok. Tapi, gue penasaran banget sama pendapat jujur kalian para boxing hardcore di sini. Apakah intervensi Arab Saudi ini penyelamat karena akhirnya best fight the best? Atau kalian justru merasa ada jiwa yang hilang? Banyak yang bilang, walau fight-nya megah, atmosfernya beda sama gemuruh Wembley atau sejarahnya Madison Square Garden. Ada yang bilang crowd di sana terlalu tenang buat olahraga sekeras tinju. Kalian ada di kubu mana? Kubu yang penting fight-nya kejadian atau kubu kembalikan tinju ke Vegas? Tulis argumen kalian di kolom komentar ya. Gue pengen baca debat kalian karena ini nentuin masa depan tinju 5-10 tahun ke depan. Kalau kalian menikmati pembahasan yang dalam dan gak cuma bahas pukulan doang, bantu tekan tombol like-nya. Itu ngaruh banget buat algoritma kita. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Tetap jaga sportivitas. Salam olahraga. Peace.